Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eka Dewi Syafitri. I will continue the presentation of Mr. Niam. The first, modulation. Translation technique that are done by change our point of view or focus from the source language. Change this point of view can be lexical, meaning of the words, or structurally. So, there is a change in the meaning of the words. For structural change, the most visible example is the change in the passive voice in the source language to the active sentence in the target language and vice versa. Modulation. Teknik yang satu ini membutuhkan kreativitas tingkat tinggi karena kita dituntut untuk melihat sudut pandang lain dari sebuah kalimat. Sebenarnya, teknik modulation adalah teknik penerjemah yang dilakukan dengan cara mengubah sudut pandang atau fokus kita dari bahasa sumber. Pengubahan sudut pandang ini bisa secara leksikal atau makna kata atau secara struktural. Kalau secara leksikal, jadi ada perubahan makna kata. Kalau perubahan secara struktural, contoh paling sering kalian lihat adalah perubahan kalimat pasif yang ada di bahasa sumber menjadi kalimat aktif yang ada di bahasa sasaran. Nah, contoh bahasa sumber. You are going to have a baby. Bahasa sasaran, kamu akan menjadi ayah. Second, my bread was eaten by him. Dia yang makan rotiku. Yang pertama, penerjemah kalimat yang pertama adalah dengan cara mengubah sudut pandang kalimat dengan mengganti fokusnya. Kalau di bahasa sumber, fokus utamanya adalah kita akan menerima sesuatu, yaitu anak. Tapi di bahasa sasaran, sudut pandangnya berubah. Sudut pandang kedua lebih fokus pada akibat dari kita punya anak, yaitu menjadi orang tua. Dengan kata lain, teknik modulation pada kalimat ini digunakan untuk mengubah sudut pandang pembaca dengan mengubah unsur leksikal atau makna katanya. Yang kedua, contoh kalimat yang kedua adalah mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Kita bisa lihat di bahasa sumber, susunan katanya berbentuk pasif sedangkan terjemah berbentuk aktif. Dengan kata lain, teknik modulation adalah contoh kalimat kedua dengan mengubah unsur struktural atau gramatikalnya. The second, literal translation. Techniques performed by translating words for words and the translator does not relate to the content. Teknik yang dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan penerjemah tidak mengaitkan dengan konteks. Literal translation ini biasanya disebut dengan penerjemah harafiah. Harafiah itu artinya penerjemah yang dilakukan dengan menggunakan teknik literal translation hanya akan menerjemahkan kata saja. Tapi secara makna, pesan yang disampaikan bisa jadi tidak tersampaikan. Seperti contoh bahasa sumber, killing two birds with one stone. Membunuh dua burung dengan satu batu. Maksudnya apa ya? Kalau kita lihat di bahasa sasaran, kita akan mengerti bahwa selain menerjemahkan secara leksikal, literal translation juga menerjemahkan kata dengan menyesuaikan struktur bahasa sasaran. Tapi ada hal yang hilang dari kalimat tersebut, yaitu maknanya. Sebenarnya kalimat killing two birds with one stone adalah
sebuah proverb atau peribahasa dalam bahasa Inggris yang artinya melakukan pekerjaan dalam waktu yang sama. Maka dari itu rasanya kurang cocok kalau kalimat ini diterjemahkan dengan teknik literal translation, karena pesan yang disampaikan dalam bahasa sumber tidak dapat tersampaikan dengan baik. Terus kegunaan literal translation buat apa? Untuk menerjemahkan kata yang memiliki unsur leksikal yang setara dan struktur kalimat yang sama. Contoh itu seperti I love you gitu. Third, transposition. The transposition technique is a translation technique that is carried out to change the grammatical structure, change the position or adjective, or even change the plural from the singular with the aim of being adjective or matching the structure of the target language. Transposition teknik penerjemah yang dilakukan untuk mengubah struktur gramatikal, pengubahan letak kata, sifat, atau bahkan mengubah bentuk jamak ke singular atau dengan tujuan disesuaikan disepadankan dengan struktur bahasa sasaran. Contohnya ini, I have a blue book. Saya punya buku biru. Apply to damp skin and rinse off. Gunakan pada kulit yang kusam dan bilas dengan hingga bersih. Kalimat yang pertama itu ada perubahan struktur gramatikal di bahasa sasaran. Kata blue book diterjemahkan menjadi buku biru. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan unsur gramatikal di bahasa sasaran. Sedangkan kalimat yang kedua, ada penambahan kata yang di dalam bahasa Indonesia. Hal ini ditunjukkan untuk menjelaskan kata sifat dan kata benda yang terdapat dalam bahasa sasaran. Thank you enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.